wabarakatuh. Syiar TV di subscribe, like, komen, share. Insya Allah berkah. Hukum tarhib itu asalnya al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum tarhib pada awalnya adalah mubah. Bapak Ibu panitia RT RW masjid musola perusahaan bikin acara gemah tarhib Ramadan, silakan. Hukumnya apa? Mubah, boleh. Artinya mengadakan acara itu boleh, tidak mengadakan juga boleh, gitu Pak. Tetapi mengadakan diisi dengan kegiatan yang positif itu menjadi berpahala karena isinya. Contoh, diisi dengan tabligh akbar, pengajian. Nah, kita mendapatkan pahala karena ada pengajiannya. Diisi dengan santunan fakir miskin yatim piatu. Nah, kita mendapatkan pahala santunannya itu. Tetapi kalau tarhib Ramadan diisi kayak tadi itu, diisi dengan jaipongan, penarinya kelihatan auratnya, itu yang hukum tadinya awalnya mubah boleh menjadi haram karena isinya, gitu. Nah, ini hukum tarhib awalnya mubah. Contoh ketiga, tadi tarhib yang sunnah karena isinya mubah. Contoh yang haram tadi. Nah, sekarang hukum awal membaca Al-Quran, hukum dasarnya adalah sunnah muakkadah. Jadi Bapak Ibu kita membaca Al-Quran, hukum dasarnya sunnah muakkadah. Tapi hukum dasar yang sunnah muakkadah ini bisa naik menjadi wajib ketika kita sholat 5 waktu membaca suratul Fatihah. Maka hukum membaca Al-Quran di luar sholat adalah sunnah muakkadah. Tapi ketika Al-Fatihah karena menjadi rukunnya sholat, maka menjadi wajib membaca Al-Fatihah. Yang ketiga terkait baca Quran. Hukum membaca Al-Quran yang wajib adalah benarnya bacaan. Makanya tadi subuh ada tahsin kan? Tahsin dalam rangka supaya kita yang membaca Al-Quran, bacaan kita benar. Tidak salah panjang pendeknya, tidak salah tajwidnya, praktek tajwidnya. Supaya apa? Supaya sama dengan yang dicontohkan Nabi. Tetapi untuk suara dan lagu itu sunnah, bagus. Sunnah dibaguskan. Apa kata Nabi? Hassinul Qur'ana bi aswatikum. Perbaguslah suaramu, perbaguslah Al-Quran itu dengan suara-suaramu. Hadis yang lain, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasi Al-Quran dengan suaramu. Nah, tapi yang ini kan gak semuanya bisa. Tadi saya contohkan di Izzatul Islam. Saya dengan istri saya berbeda suaranya, gitu Pak. Kenapa? Bisa jadi istri saya memang suaranya gak bagus, suara saya bagus. Kenapa? Anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama dengan Bapak Ibu, kan gak semuanya enak azannya kan? Ada azan yang enak, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang enak, ada yang nggak enak. Kenapa? Emang bakatnya beda, gitu. Nah, tapi yang nggak enak jangan adzan dah, dengerin aja jawab. Kenapa? Memang sunnahnya Nabi itu, Nabi memilih muadzin yang suaranya bagus. Siapa? Sahabat Bilal dan Ummi Maktum. Nah,
lagunya itu bisa beda-beda. Nggak semua lagu itu sama. Orang yang sudah pernah belajar baca Quran dengan lagu, insya Allah ditopang dengan suara yang bagus, latihan enak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Tapi kan nggak semua orang suaranya bagus gitu. Nah, tetapi yang wajib adalah benarnya bacaan Al-Quran. Contoh berikutnya, tadi azan. Azan itu yang paling utama betulnya lafaz azannya. Adapun tata cara azan di zaman Nabi di mana? Di menara. Sahabat Bilal pengen azan, ingin mengumandangkan azan, beliau naik ke menara. Hari ini Masjid Al-Fajar boleh-boleh saja bikin menara, terus muadzinnya naik zuhur ke menara, asar ke menara, silahkan. Tapi juga boleh dari bawah pakai speaker. Ya tapi kalau hari ini, hari gini masih pakai menara naik ke atas, ya kayaknya begitu. Udah zaman modern kok pakai masih menara. Tapi boleh gitu loh. Kita jangan menyalahkan orang yang masih ke menara. Udah ke menara pakai speaker, ya silakan saja. Tapi boleh juga tanpa menara, di sini pakai sound system, gitu Pak. Yang tidak berubah, tidak boleh berubah adalah lafaz azannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tidak boleh Allah gede banget, Allah gede banget, nggak boleh. Tapi lafadznya harus betul. Atau Allahu Akbar, Allahu Akbar, lafadznya salah. Allahu Akbar, ini salah. Kenapa? Panjang pendeknya salah gitu. Yang salah lafadznya. Adapun lagunya boleh beda. Tempat azannya boleh beda. Boleh di dalam, sebelah kanan boleh, sebelah kiri boleh, di atas boleh gitu. Itu namanya al-mutaghayyirat, sesuatu yang bisa berubah. Yang enggak berubah lafaz azannya. Nah, tarhib Ramadan begitu. Boleh bentuknya beda-beda. Tarhib Ramadannya Masjid Al-Fajar berbentuk misalnya ada tabligh akbar plus santunan. Masjid sebelah hanya tabligh akbar saja, silahkan, nggak salah. Atau masjid berikutnya hanya santunan saja, juga betul. Gitu loh Pak. Ini bentuknya tarhib itu boleh berbeda-beda. Nah, yang lengkap tarhib itu misal ada tabligh akbarnya misalnya, ada santunannya, mungkin juga ada musabaqah azan untuk anak-anak TK SD, atau ada lomba menjadi imam masjid untuk anak-anak kecil. Nah, itu bagus, lebih lengkap lagi gitu Pak. Di tempat lain malah ada yang bikin karya tulis berupa Ramadan, judulnya tema besarnya Ramadan. Nah, itu bagus. Nah, tapi tadi yang saya katakan ada yang tidak boleh. Tarhibnya ngundang tadi itu Pak, goyang dompet lagi di masjid, ini nggak cocok, itu nggak pas itu. Ngundang sesuatu yang justru menimbulkan dampak maksiat, itu tidak boleh, gitu loh. Nah, yang terakhir, ketika kita masuk malam Ramadan awal, berarti kan nanti pagi, misalnya waktu sahur kan Pak, bahasa kita malam kan ya.
jam 3 kah itu, jam setengah 4 kah itu, jam 4 kah itu, kita kan sudah boleh sahur. Tapi perlu diingat, sahur jam 1 boleh, sahur jam 2 boleh, sahur jam 3 boleh, jam setengah 4 boleh, yang penting belum masuk waktu subuh. Tetapi disunnahkan lagi sahurnya itu diakhirkan. Bisa ulang, sahur jam 2 boleh, jam 3 boleh, setengah 4 boleh, jam 4 boleh, yang penting belum waktu subuh. Tetapi disunnahkan lagi, sahurnya sudah sunnah, lebih sunnah lagi diakhirkan. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar orang yang setelah sahur tidak tidur lagi, terus nanti langsung sholat ke masjid berjamaah gitu. Itu hikmahnya. Hikmahnya nggak tidur lagi. Hikmah yang kedua, badan lebih kuat untuk menopang esok hari. Kenapa? Sahurnya belum lama. Kalau sahurnya jam 2, 3, 4, 5, udah berapa jam itu? Nah itu Pak, itu lapar lagi. Kemudian ketika masuk waktu maghrib, Allahu Akbar, Allahu Akbar, berbuka. Tetapi disunnahkan lagi menyegerakan berbuka. Ini kan gampang sebetulnya, menyegerakan berbuka. Tapi jangan mentang-mentang menyegerakan berbuka semua diembat, kopi, teh, kolak, es jus, makan soto segala macam, habis lah. Selesai jam 7:04. Lah kapan sholat maghribnya gitu. Yang dikatakan menyegerakan berbuka itu adalah sekedar untuk membatalkan puasa hari itu. Misalkan cukup 1 gelas air, 1 atau 3 butir kurma atau sebitur roti, selesai langsung ke masjid sholat berjamaah. Baru berikutnya makan malam atau makan besarnya, atau nanti silakan. Nah kemudian yang ringan, remeh, jangan lupa saking semangatnya buka, lupa habis 1 piring, 2 gelas air, nggak baca basmalah tadi ya, apalagi doa, saking senengnya. Lah Pak Ustadz, sudah dapat setengah piring kok baru ingat, boleh nggak berdoa? Ah, boleh. Di pertengahan makan boleh berdoa minimal Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Kan sepele. Kemudian ketika habis sholat isya disunnahkan taraweh. Perlu diingat Bapak sekalian, ini sekaligus akan saya sedikit saya kasih tahu dan sudah tahu sebetulnya mungkin. Taraweh pada masa Rasulullah, Nabi sendiri, Nabi itu tidak selama Ramadan taraweh di Masjid Nabawi. Nabi hanya kurang lebih 3 atau 4 malam saja tarawehnya di masjid. Kira-kira jamaah nyontoh ini enggak? Lah kan Nabi nyontohin begitu. Tarawehnya Nabi itu hanya 3-4 malam saja di masjid, dan selebihnya di rumah. Wah, kalau nyontoh Nabi, kota amal berkurang. Nah, baru mulai ada taraweh berjamaah sebulan penuh selama Ramadan itu pada masa Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah selama itu, selama pada masa Rasulullah, pada masa sahabat Abu Bakar, tarawehnya itu hanya kurang lebih Nabi keluar masjid 3 atau 4 malam saja gitu.
Baru pada masa Khalifah Umar bin Khattab, masa pertengahan beliau menjabat khalifah, manusia dikumpulkan jadi satu dengan satu imam. Nah, kita mengamalkan yang ini boleh, sangat boleh. Kenapa? Mengamalkan sunnah sahabat berarti mengamalkan sunnah Nabi. Karena sunnah-sunnah sahabat itu diperintahkan oleh Nabi untuk diikuti. Apa hadisnya? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah-sunnah khulafair rasyidin setelahku. Jadi mengamalkan sunnah sahabat Umar berarti mengamalkan sunnah Nabi gitu. Kemudian yang selanjutnya, ketika tarawih sudah, jangan lupa tadarus Al-Quran. Di tadarusnya Nabi itu, dalam hadis yang sangat sahih, beliau tadarusnya di malam hari. Apa bunyi hadisnya? An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nasi wa kana fi Ramadan hina yalqau Jibril fi kulli lailatin min Ramadan yudarisuhul Quran. Sahih Bukhari 1902. Bahwa Nabi setiap malam bulan Ramadan didatangi malaikat Jibril untuk apa? Yudarisuhul Quran, tadarus Al-Quran. Tadarus Nabi itu malam hari. Kenapa? Pagi siang Nabi bekerja untuk menafkahi anak istrinya. Itu Pak. Pertanyaannya, boleh nggak Pak Ustadz pagi-pagi siang-siang tadarus? Ya boleh, baca Quran. Tapi jangan sampai alasan apa? Pak, kok gak kerja? Tadarus mah kan Ramadan. Akhirnya gaji dikurangin oleh bosnya. Kenapa? Nggak pernah masuk kerja. Jangan sampai nanti gaji bapak-bapak dipotong oleh pimpinan gara-gara tadarus Al-Quran. Jangan. Ini tadarus malah jadi presiden yang buruk. Jangan sampai. Kenapa? Karena justru yang wajib itu mencari nafkah. Mencari nafkah itu wajib. Baca Quran hukumnya sunnah. Jangan sampai yang sunnah mengalahkan yang wajib. Terkecuali ada seorang dokter, beliau punya praktek di tempat sendiri, mengatur jadwal sendiri, atau prakteknya memang rutin sore sampai malam misal, atau prakteknya pagi sampai sore, kan tergantung yang punya. Yang penting kebutuhan rumah tangga tercukupi. Jangan sampai nanti kebutuhan rumah tangga nggak tercukupi, hutang sana sini, alasan apa? Ramadan. Kenapa? Ibadah khusus. Mencari nafkah itu juga ibadah. Ibadah. Itu baik. Kemudian yang berikutnya yang hendaknya sering kita lazimkan selama Ramadan nanti, yaitu ketika Bapak Ibu punya rizki, memberi buka puasa untuk orang-orang yang berpuasa. Kata Nabi, man fattara shaiman, siapa yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan mislu ajrihi ghairu an yanqusa ajri shaimi syai'un. Siapa orang yang memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala sebanyak orang yang berbuka puasa itu. Kalau yang makan buka puasa kita itu 10, kita mendapatkan pahala puasa 10 orang. Nah, pahala puasa orang 10 itu tidak dikurangi gara-gara makan bukaan kita. Contoh begini, saya nggak mau buka puasa di masjid, kenapa? Dipotong pala saya. Enggak dipotong sama sekali.
Makanya Bapak Ibu sekalian, plus minusnya umroh Ramadan itu satu. Plusnya, kalau Bapak Ibu ingin tetap konsentrasi ibadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, tidak perlu jajan, beli makanan di warung sana, restoran sana, tercukupi. Kenapa? Orang-orang Arab punya kebiasaan seperti itu, memberikan buka puasa, banyak banget, begitu banyak banget. Lah kan enak juga. Biasanya kalau umroh biasa uang saku habis untuk beli beli makan ini aman. Tapi memang mahal ongkos umrohnya gitu loh. Nah, itu umrohnya mahal. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu gemar sodakoh. Di sodakoh itu sunnah. Tetapi sodakoh di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala lebih. Nah, Nabi kata sahabat Ibnu Abbas, fakana ajwadan nas. Nabi kita itu orang yang paling dermawan. Tetapi di bulan Ramadan meningkatkan kedermawanannya. Jangan begini, Bu. Ramadan rajin sedekah. 11 bulan pelit. Enggak. Jadi Nabi kita itu di 11 bulan sangat dermawan, di Ramadan ditingkatkan lagi gitu. Nah, itulah beberapa amalia yang hendaknya kita kerjakan selama Ramadan. Saya ulang, yang pertama segera berbuka, atau yang kedua berbuka dengan kurma, dengan air putih atau sesuatu yang manis. Ketiga, berdoa ketika berbuka. Keempat, sahur. Kelima, mengakhirkan sahur. Keenam, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa. Ketujuh, tadarus Al-Quran. Kedelapan, yaitu memperbanyak sedekah. Yang kesembilan, iktikaf di 10 hari yang terakhir. Saya ulang, 9 amaliyah minimal yang hendaknya kita terapkan nanti bulan Ramadan. 1, segera berbuka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung Bismillahirrahmanirrahim, atau Allahumma lakasumtu, atau dzabat dzoma'u, terserahlah pilih yang mana, atau tiga-tiganya silakan gabung. Nah, daripada ribut, kan aja ada yang ribut, itu yo dhaif. Ini enggak, ya udah tiga-tiganya. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu dhahabadz dhama'u wa btallatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Langsung makan. Ya, jadi ketika berdoa. Keempat, sahur. Kelima, mengakhirkan sahur. Keenam, memberikan buka puasa kepada orang yang berpuasa semampu kita. Kita mampunya titip 1 roti di masjid, nggak apa-apa. Malu bawa Taufik cuma 1, ya udah masuk masjid, dikantongin, taruh aja udah. Orang nggak ada orang, taruh. Nah, kita jangan pernah meremehkan meskipun cuma 1, Pak. Siapa tuh dengan keikhlasannya, jerih payahnya, memang punya uang hanya segitu. Cuman beli 2 botol air mineral, 2 potong roti, taruh. Gitu, Pak. Yang ketujuh, tadarus Al-Quran. Yang kedelapan, memperbanyak sedekah. 9, iktikaf di 10 hari yang terakhir. Nah, inilah kajian tarhib Ramadan, yaitu menyambut dengan sukacita, senang, lapang dada dengan hadirnya bulan Ramadan. Hukum dasarnya mubah, boleh. Tapi yang mubah ini nanti bisa mendapatkan pahala-pahala karena isinya baik. Apa? Ada pengajian, yaitu memberikan modal ilmu untuk Ramadan. Ada santunan fakir miskin, supaya fakir miskin yatim piatu nanti selama Ramadan adalah 27 hari
syukur-syukur 10 hari, syukur-syukur sebulan penuh Ramadan dicukupi oleh orang-orang kaya kehidupannya selama Ramadan. Wah, ini luar biasa. Atau bikin musabaqah, lomba-lomba. Tapi mungkin karena masih Covid ya, misalkan lomba azan agar anak kita bisa azan. Agar ketika muadzin berhalangan hadir, waktu sudah masuk, kita bawa anak, anak kita pernah juara lomba azan, juara berapa? Juara 4. Wah, lumayan juara 4. Yang penting jangan juara 9. Wah, azan di masjid. Akhirnya apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu siapa anak kecil azan? Enak banget. Oh, itu Ahmad Mustafa, juara 4 lomba azan di Masjid Al-Fajar tahun 2023. Wah. Lah keren kan, Pak? Ada manfaatnya. Lah, masa anak kita di TK, playgroup, lomba nyanyi. Silahkan naik ke puncak gunung tinggi sekali. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon mangganya. Saya ganti mangga biar enak berbuah. Saya ngajarin keponakan saya begitu. Keponakan saya betul dipraktekkan di sekolahnya. Kiri kanan kulihat saja banyak pohon mangganya. Gurunya mikir, siapa yang ngajarin katanya. Nah, silahkan, saya nggak melarang lomba nyanyi, yang penting nyanyinya positif. Tapi lomba azan jangan kalah. Kalau lomba nyanyi, balonku ada 7, itu hadiahnya 5.000, azan 10 juta gitu, Pak. Kenapa? Persiapan masa depan masjid kita ke depan. Jangan sampai nanti muadzinnya sakit, pilek, dipaksa-paksakan. Ini ada cerita. Di Masjid Jeddah ada muadzin, sekarang imam badal asal Indonesia, imam badal, imam pengganti, belum imam tetap. Namanya Ustadz Anwar Sadat. Orangnya kecil, usianya sekarang sudah 53 tahun sekarang. Beliau menikah dengan muslimah Cina. Jadi muslimah Cina ini masuk Islam gara-gara beliau azan di Masjid Al-Kautsar namanya. Al-Kautsar, Pasuruan, Jawa Timur. Karena keluarga sahabat kita yang Cina ini rumahnya nggak jauh dengan masjid. Nah, Anwar Sadat memang adanya enak. Dia qori juara 1 dewasa waktu itu. Singkat cerita, pemudi Cina ini senang. Dari mendengarkan azan dari rumahnya sampai ke gerbang masjid. Sampai masuk masjid, padahal masih belum Islam, tapi pakai jilbab. Akhirnya singkat cerita masuk Islam. Masuk Islam dilarang oleh papa mamanya. Terus pacaran dengan Anwar Sadat, muadzin tuh. Ya siapa nggak suka, cantik. Akhirnya mau menikah nggak boleh, dilarang. Akhirnya menikah dengan wali hakim karena pihak perempuan ini, Cina ini, tidak satupun yang muslim walinya. Nah, diusir dari rumahnya. Akhirnya wanita muslimah ini berangkat ke Jeddah untuk melamar pekerjaan sebagai TKW. Karena dia punya pendidikan dan punya kemampuan, akhirnya bekerja di restoran muslim di Jeddah. Ustadz Anwar Sadat masih di Jawa Timur. Sudah cukup uang, suaminya diminta menjemput. Bukan jemput, apa namanya? Ngikuti. Nyari pekerjaan di Jeddah. Akhirnya pas sedang mencari pekerjaan, waktu zuhur ke masjid. Udah rutin begitu, rutin.
belum dapat pekerjaan. Singkat cerita, satu hari waktu azan masuk, muadzinnya nggak ada, sedang sakit. Dia pede ngambil mic karena nggak bisa bahasa Arab. Gini, hali, anak kori, begitu aja dah. Anak kori, begitu. Bisanya hanya itu aja. Oh, anak kori, anak kori. Ya kan nggak bisa bahasa Arab. Azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak. Akhirnya bahasa kita, bagian manajemen masjid itu melihat potensi ini bagus suaranya, dapat beberapa bulan berikutnya ternyata diusulkan untuk menjadi muadzin. Singkat cerita 3 bulan berikutnya turun SK muadzin. Muadzin ada SK-nya, Pak? Di sini ada SK-nya. Ntar bikin ya. Jadi nggak gampang. Di sini mah enak. Masuk masjid, azan masuk langsung. Di sana nggak bisa, Pak, nggak bisa. Di Saudi nggak bisa begitu. Meskipun misalkan Pak Haji Cecep Ustadz hafal Quran 30 juz, mentang-mentang hafal langsung tarik. Kata orang Bandung, man anta? Siapa Anda? Gitu, Pak. Jadi kalau di Saudi itu muadzin ada sertifikasinya, sertifikatnya. Di Indonesia digituin, rame ya, rame. Nah, itu karena yang rame itu belum pernah ke sana. Akhirnya turunlah SK, itu pun baru muadzin badal, muadzin badal dengan gaji 11,5 juta. Itu muadzin pengganti aja tuh. Di sini berapa muadzin? Nggak ada. Iya. Singkat cerita, karena memang ternyata lebih bagus ketimbang muadzin aslinya, naik pangkat. Jadi ada anak kenaikan pangkat, Pak. 2 tahun naik pangkat menjadi muadzin asli dengan beberapa muadzin. Jadi satu masjid itu ada beberapa muadzin yang di SK-kan oleh pemerintah, digaji pemerintah. Suatu ketika imamnya nggak hadir, tapi dia tahu bahwa itu nggak boleh sembarangan langsung maju. Lah kita kan enggak. Kalau di kita kan enggak. Kadang-kadang bapak aja. Kan gitu kan? Dorong-dorongan. Atau yang songong. Kalau di kita yang tawaduk banyak, bapak aja. Kan ikut taksin, saya enggak. Atau enggak pernah ikut taksin, maju aja udah. Ada begitu. Di sana nggak bisa. Muadzin ada SK-nya, imam ada SK-nya, imam pun bertingkat, ada sertifikasinya, khatib pun begitu. Kalau DKM Masjid Al-Fajar dan masjid se-Indonesia semaunya manggil ustadz, ya kan? Maksudnya semaunya itu pokoknya orang yang beliau kenal baik, dekat, ayo. Di sana nggak bisa, meskipun keponakan sendiri, kalau belum mendapatkan SK, sertifikasi, tidak akan bisa jadi imam. Meskipun hafal Quran 30 juz, bagus. Itu nggak bisa. Nah, singkat cerita, hari ini sekarang naik pangkat menjadi imam dengan honor 24 juta. Tapi itu masih wakil, naibul imam, imam wakil. Jadi kalau imam utama itu nggak hadir, baru dia masuk. Tapi wajib hadir, pakai ini apa nih? Absensi. Jadi di sana itu jamaah
maka imam badal di belakang imam utama. Begini. Apa tujuannya? Tujuannya ketika imam utamanya berhalangan, pas umpama kas rukuk, dia minggir, dia maju. Satu. Atau yang kedua, imamnya bacanya bingung. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Wa hadzal baladil amin. Wattini wazzaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin. Masih belum nyambung. Maka imam yang di belakangnya ini harus bisa. Nah, untungnya Ustadz Anwar Sadat hafal Quran juga gitu. Nah gitu Pak. Makanya disunnahkan yang di belakang imam itu orang yang kira-kira kalau imamnya batal bisa menggantikan posisi imam. Jangan nanti imamnya maaf buang angin, yang di belakang pas gak ngerti fikihnya. Kenapa itu? Sholat batal. Jangan begitu. Langsung maju gitu Pak, enak. Kenapa? Ada ilmu. Nah, kembali kepada tadi di Masjid Al-Fajar, bikin lomba azan anak-anak. Yang pertama, agar anak-anak kita ramah dengan masjid. Kedua, regenerasi. Jangan sampai nanti nggak ada generasi selanjutnya ketika kita sudah tua, anak kita nggak kenal masjid. Gitu. Termasuk lomba menjadi imam rawatib. Nah, itu kan mental, Pak. Kadang-kadang orang hafal juz 30, bagus bacaannya. Untuk jadi imam kan mental, grogi. Grogi itu bisa melupakan semuanya. Maaf. Ini kan masuk YouTube. Nggak apa saya sebut masjid saya. Masjid Al-Ihsan, Pondok Timur Mas, dan Villa Jakastia. Imam nggak hadir. Saya dikasih tahu Pak Soim yang membawa mobil saya itu. Akhirnya marput jadi imam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun. Lupa baca Fatihah. Langsung gigi 3. Bingung bacanya. Batal kan? Itu orang yang masih hidup loh. Langsung wattini wazzaitun. Padahal dia tahu harusnya Al-Fatihah dulu. Kenapa? Grogi. Makanya perlu dilatih. Makanya yang ikut taksin nanti latihan jadi imam, sholat-sholatan, terus mentalnya bagus, sholat beneran. Lah ya bener Pak. Ya sama Pak, mohon maaf. Orang tidak biasa sholat jenazah, ngimamin, bingung dia, pakai sujud. Repot. Nah, itu pernah terjadi gitu. Ya kalau Abu Nawas enak banyak omongnya. Abu Nawas sholat kan nggak pakai sholat masjid kan nggak pakai rukuk sujud, itu banyak dosanya ini mayitnya. Bisa aja. Baik Pak ya, barangkali itu ya. Saya ulangi lagi bahwa tarhib Ramadan itu menyambut dengan senang hati, riang gembira datangnya bulan Ramadan. Tentu dengan cara yang benar. Nah, selama Ramadan minimal ada 9 amalan yang hendaknya